setia Infolongan Bali, berjumpa lagi dengan saya Ayu. Kali ini saya akan unboxing sebuah perusahaan yang bergerak di bidang beauty salon. Nah, kali ini saya sudah ada di Dahlia Beauty Salon. Buat kalian yang kepo ada apa aja di dalamnya, yuk buruan ikutin saya dan jangan lupa saksikan terus sampai habis. Setia Infolongan Bali, berjumpa lagi dengan saya Ayu. Kali ini saya akan unboxing sebuah salon. Nah, nama salonnya itu adalah Dahlia Beauty Salon. Buat teman-teman yang mungkin udah pada kepo, kita langsung aja yuk ngobrol dengan ownernya langsung, yaitu dengan Bapak Manik. Kita langsung aja yuk kenalan dulu sama Pak Manik. Pak Manik, silakan. Halo, sahabat setia dari Infolongan Bali. Nama saya Manik. Pak Manik, Dahlia Salon ini sendiri sudah berdiri sejak kapan, Bapak? Kalau Dahlia Salon ini sudah berdiri mungkin sekitar 1,5 tahun. 1,5 tahun ya, berarti kira-kira 2018 akhir ya? Iya, 2018. Baik, kalau saya dengar-dengar nih, Dahlia juga sebenarnya ada beberapa salon lainnya nih Bapak punya. Ya, sebenarnya untuk salon saya itu yang pertama saya buka itu adalah Hanacita awalnya. Hanacita, baik. Itu di tahun 2018 akhir. Jadi saya buka Hanacita Salon itu di Jalan Dewi Madri. Nah, kemudian setelah 6 bulan itu saya buka lagi Dahlia Salon ya di Jalan Tukat Barito Timur ini gitu. Oh, baik. Tapi Dahlianya sendiri untuk yang namanya Dahlia ini memang hanya ada satu atau gimana? Ada satu. Tadi ada berapa salon berarti, Pak? Untuk sekarang ini kita ada 3 salon. Ada 3 salon. Yang tadi itu kan Hanacita, itu yang pertama, yang kedua di Dahlia ini. Terus yang baru kemarin buka di Desember kemarin itu ada namanya Mosa Salon. Mosa Salon. Ya, Mosa. Untuk setiap salonnya itu apakah sebenarnya treatmentnya sama saja atau beda-beda? Sebagian besar sama sih. Sebagian besar sama, tapi ya? memang kalau misalnya untuk di Mosa itu lebih kepada treatment perawatan rambut di sana. Gitu. Cuma ya memang overall sebenarnya sama. Jadi ada treatment rambut, nah terus kemudian ada perawatan juga. Cuma di sana lebih difokuskan untuk perawatan rambut gitu. Kalau misalnya di sana kan karena sudah ada DNI Skin Centernya, jadi ya kita nggak ada perawatan wajah di sana. Gitu. Tapi kalau misalnya salon yang lain ada. Karena biar marketnya juga beda ya, jadinya ya, nggak saling curi-curi. Baik, keren sekali Pak. Bapak untuk produknya di Dahlia sendiri nih, kira-kira ada apa aja selain mungkin ada treatment apa aja dan lain sebagainya? Ya, kalau kita sih memang ada misalnya dari chemical itu kan misalnya kayak pelurusan, ada pewarnaan itu standar lah. Jadi terus juga ada perawatan rambut, dulunya yang rambutnya rusak bisa di di treatment. Oh, bisa ya Pak ya? Jadi kan memang kalau misalnya rambut rusak itu kan harus di treatment agar bisa kembali lagi gitu kan. Biasanya kalau rambut rusak itu dipengaruhi oleh pewarnaan kayak misalnya kimia gitu kan. Kimia lainnya. Gitu. Terus setelah itu ada juga kita ada facial juga di sini. Oh, ada facial juga. Ada spa juga gitu. Dan terus saya dengar-dengar nih kalau di sini ya bahkan kita bisa konsultasi nih, ada dokternya ya. Kalau misalnya kayak mewarnai rambut dan lain-lain. Sebenarnya sih bukan dokter. Oh, bukan dokter. Ya, jadi kalau kami ini ada konsultannya. Konsultannya. Jadi kalau misalnya teman-teman dari Infolongan Bali itu kan ingin menjadi tampil cantik nih kan. Tapi kita itu di sini harus konsultasi dulu karena kita akan memberikan sesuatu sesuai dengan kondisi rambut gitu. Nggak main-main misalnya dalam arti kondisi rambut rusak terus customernya minta diwarna itu belum tentu kita berikan. Dia gitu. akan lihat dulu kondisinya ya. Jadi kalau misalnya rambutnya tidak memungkinkan untuk itu ya kami akan menyarankan untuk tidak gitu. Tapi kalau misalnya memang bisa di treatment dulu, setelah sehat baru bisa diwarna atau misalnya di smoothing gitu. Karena kalau misalnya kita tidak lakukan seperti itu, kita berikan aja, takutnya nanti kondisinya hasilnya itu tidak akan sesuai
sesuai dengan ekspektasi dari customer. Oh iya itu. Betul sekali. Padahal produknya kayaknya udah bagus gitu, tapi kok hasil akhirnya malah kayak gini gitu ya. Bener juga sih Pak, keren sekali. Jadi untuk konsultasinya sendiri free atau gimana Pak? Free Ya, wah keren sekali. Jadi teman-teman buruan nih datang ke Dahlia Salon nih, kalian yang punya rambut rusak atau pengen mewarnai tapi belum pernah nih mewarnai rambut, bingung mau warna apa, silakan datang ke sini. Konsultasinya gratis gitu ya. Jadi silakan datang buruan. Oke, kemudian Pak, kalau dari Dahlia sendiri ada promo apa saat ini? Sebenarnya kalau kami itu kan setiap bulannya mengeluarkan promo ya. Jadi setiap bulan itu pasti beda-beda yang kita promokan. Jadi ada color juga. Kalau misalnya untuk spesifiknya sih teman-teman bisa lihat di IG gitu. Jadi di IG masing-masing salon itu setiap awal bulan pasti mengeluarkan promo. Jadi memang dijelaskan di sana promonya seperti apa, harganya berapa, ketentuannya seperti apa, kayak gitu. Tolong dicatat ya teman-teman. Jadi kalian buruan promonya, siapa tahu itu terbatas ya biasanya Pak? Ya, kalau misalnya di setiap bulan itu beda-beda. Khusus untuk di Mosa sekarang kita memang mengadakan promo yang memang murah. Jadi tapi terbatas untuk 10 orang dalam satu hari. Jadi harus cepat-cepat gitu. Baik. Benar-benar harus nge-follow nih akun Instagramnya. Oke, untuk itu sendiri Bapak, apakah memang harus yang bisa menikmati promo itu bisa customer yang belum punya member atau hanya yang punya member saja? Bisa semua. Jadi orang dari customer yang sudah punya member sudah pernah kesini juga nggak bisa. Terus kemudian yang baru belum pernah kesini juga nggak masalah. Jadi untuk semua orang. Nah, cuma kalau misalnya untuk member kan memang kita berikan benefit lah untuk customer kami yang sudah punya member. Jadi ada beberapa kali kunjungan transaksi, misalnya ada capnya, terus kemudian kita akan berikan treatment gratis. Dan juga kita akan berikan itu pada saat ulang tahun itu ada diskon 50%. Enggak, ulang tahun customer gitu. Wah, kok keren, saya jadi mau, tapi ulang tahun saya sudah lewat. Oke. Oh gitu, keren ya. Tapi itu setelah berapa kali treatment atau gimana? Sekali treatment ke sini kita sudah dikasih kartu member. Nah, kartu member itu meskipun besoknya itu ulang tahunnya ya akan dapat benefitnya. Wah, keren itu. Sekali 50% ya Pak ya. Wah, harusnya saya dari lama nih udah kesini. Jadi kesempatan untuk dapat 50% kan enak. Oke Bapak. Nah, kita udah ngomongin seputaran nih Dahlia nih. Nah, kemudian kita juga pengen kepo dong, di Dahlia ini sendiri ada posisi apa aja sih untuk karyawannya Pak? Ya, kalau karyawan sebenarnya kalau di setiap salon itu biasanya sih sebenarnya saya ada satu supervisor, terus ada hairdresser namanya, terus setelah hairdresser itu jadi ada selanjutnya itu adalah staf operasionalnya. Jadi ya tergantung mereka bisa menjadi konsultan atau misalnya staf biasa, operasional biasa. Nah, jadi itu ada level-levelnya juga gitu. Kalau operasional dari A sampai E gitu ada. Terus kemudian supervisor juga seperti itu, hairdresser juga seperti itu. Jadi kalau misalnya untuk keseluruhan kita juga ada manajemennya. Jadi di sana ada manajer operasionalnya, ada tim markomnya, ada HRD-nya juga seperti itu. Wah, keren sekali. Berarti ini ada kantornya sendiri ya Pak ya? Ada head office-nya ya? Oke. Pak, kalau misalnya untuk karyawan-karyawannya sendiri nih di sini, jadi mereka itu apakah mendapatkan training dari sini atau memang ketika mereka ngelamar ke sini sudah harus punya skill-nya itu sendiri? Kalau kami sih untuk awal memang sebelum saya buatkan sistem seperti ini itu kan memang kita ya memang di awal pembangunan itu ya kita masih meraba-raba kan gitu ya, dalam arti ya kita mencari orang yang memang sudah punya skill awalnya. Nah, tapi untuk next itu ya sesuai dengan kebutuhan sih. Jadi sebenarnya kalau kami sih untuk kedepannya itu lebih memilih memang calon karyawan yang memang ya tidak begitu banyak skill, tapi di sini yang kita akan bentuk gitu. Seperti itu. Jadi memang sebenarnya mereka udah punya basicnya, tapi mungkin belum pernah terjun langsung gitu ya Pak ya. Jadi disinilah Bapak akan ngelatih mereka benar-benar ya Pak ya. Keren sekali. Tapi
peluang untuk orang-orang yang mungkin udah punya pengalaman juga bisa dong? Bisa, atau bisa, memang hanya bisa, untuk fresh graduate bisa. kayak gitu? Ya, kita sesuaikan dengan kebutuhan. Jadi memang kalau pada saat di saat setiap salon itu kan kita memang memposisikan misalnya untuk grade yang misalnya level ini itu berapa orang, level B berapa orang, level A konsultan berapa orang. Nah, kalau misalnya memang yang sudah berpengalaman ya memang kita tes dulu gitu loh. Jadi kita sesuaikan penempatannya itu sesuai dengan skill mereka kayak gitu. Keren sekali ya. Saya jujur belum pernah sih ya. Mungkin memang di luaran sana banyak sih, tapi saya baru kali ini nih dengar kayak beauty salon itu bahkan ada head office-nya gitu kan, keren banget gitu. Jadi saya kayak wah gitu. Jadi baru sekarang sih saya dengar, tapi mungkin di luaran sana banyak sih sebenarnya ya Pak ya gitu. Keren banget. Nah, kemudian untuk di sini sendiri Pak, untuk karyawan posisi yang paling banyak dicari itu apa? Salon itu lebih ke jasa ya. Jadi memang tergantung sekali dengan pelayanan nih, pelayanan. Jadi yang paling banyak yang kita butuhkan itu adalah yang staf operasional. Jadi yang memang punya pengalaman atau skill itu di melayani treatment di salon kayak gitu. Keren banget. Boleh dong kita juga tahu nih, kira-kira kalau teman-teman kita nih di followers setia Infolongan Bali pengen apply ke sini, kemudian jadi karyawan di sini Pak, benefitnya apa aja kira-kira? Nah, kalau misalnya benefit itu biasanya sih kalau kami ada gaji pokok ya, gaji pastinya. pokok, terus kemudian ada bonus itu ada dua, yaitu bonus pengambilan. Jadi setiap treatment itu ya ada suatu hitungannya. Jadi ada persentasenya dari omset itu kan. Terus yang kedua itu kita juga ada bonus KPI. Nah, jadi kita ukur kinerja dari karyawan tersebut. Kalau misalnya mencapai nilai rata-ratanya di atas rata-rata tersebut, ya kita keluarkan yang namanya bonus KPI. Keren banget. Tapi kalau misalnya nih, tadi kan ada bonus juga untuk per pengambilan, ya, berarti per customer gitu ya Pak ya. Berarti mereka apa nggak rebutan itu nantinya Pak? Oke. Untuk masalah itu kita penasaran. Memang kalau di setiap salon itu kita ada customer service-nya. Jadi dan kemudian leadernya itu yang supervisor tadi saya ceritakan itu. Jadi beliau yang akan membagi. Jadi ada ini tugasnya ini tugasnya ini. Jadi mereka yang akan membagi sama rata nantinya. Gitu. Keren. Jadi cukup adil lah ya gitu. Jangan nanti ternyata rebutan. Saya lo belum dapat tapi saya masih mampu ini. Ya, memang ada misalnya gini, satu treatment itu memang dikerjakan oleh beberapa orang gitu. Jadi satu konsultannya itu yang akan memberikan misalnya untuk campurannya seperti apa gitu kan. Nah, itu sudah ditentukan kualitasnya seperti apa. Nah, dia yang akan ngontrol untuk staf aplikator nanti gitu. Jadi ada konsultannya, setelah konsultannya itu akan diberikan kepada aplikator, tapi tetap diawasi oleh konsultan nantinya seperti itu. Keren banget, keren. Jadi saya belum pernah sih ke salon yang kayaknya ininya benar-benar strukturalnya tuh luar biasa. Oke, keren banget Pak. Tapi buat mereka-mereka nih yang pengen banget ngelamar ke sini, gimana Pak? Tapi biasanya melalui Infolongan Bali ya kayaknya. Pastinya. Oke. Ya jadinya buat teman-teman yang pengen ke sini silahkan hubungi Infolongan Bali pastinya ya Pak ya. Tapi sejauh ini Bapak dari Dahlia sendiri nih, pernah nggak sih mungkin kayak handle komplain atau gimana? Ya, nah untuk kualitas dari pelayanan dan kemudian treatmentnya itu ya memang makanya kita membuat strukturalnya ada satu supervisor, kemudian ada customer service dan kemudian ada hairdresser. Itu tujuannya untuk biar bisa si hairdresser itu bertanggung jawab terhadap kualitas gitu. Jadi memang dia yang akan menjaga kualitas agar tetap seperti standarnya. Nah, jika nanti ada suatu komplain, nah nanti itu pasti akan disampaikan biasanya kan media sosial, kemudian ada via WhatsApp kan gitu, atau misalnya komplain langsung. Nah itu akan dihandle oleh customer service dulu, nanti dipanggilkan untuk hairdressernya. Jadi hairdresser akan memberikan treatment. Jadi kalau misalnya memang itu suatu kesalahan dalam arti kondisi rambutnya memang yang bermasalah, ya kita akan berikan ini lagi pelayanan lagi gitu.
seperti itu. Jadi tapi memang namanya bisnis nggak ada yang hampir nggak nggak ada yang nggak dapat komplain Pak ya, pasti ada. Tapi balik lagi dari perusahaan itu justru karena ada komplain itu juga suatu perusahaan itu bisa lebih maju Pak ya. Kalau misalnya nggak ada komplain, mereka juga nggak tahu mana yang harus dibenahi gitu kan ya. Ya kalau dulu sih pengalaman kita ya karena dulunya tidak tersistem ya, jadi memang banyak yang seperti tadi saya ceritain, kalau misalnya kondisinya rambut tidak sesuai dengan ini dan mereka berkeinginan untuk ya tetap di treatment aja gitu misalnya, sedangkan kita sudah berikan advice untuk tidak melakukan treatment tersebut ya kadang-kala hasilnya nggak begitu bagus gitu. Jadi dengan seperti itu ya kita ada form, ada diagnosa rambut dulu. Keren. Terus sepakati bersama antara customer dan kita, baru kita treatment gitu. Keren sekali, keren Pak. Berarti jadinya bukan asal aja ya. Jadi misalnya saya nih pengen warna rambut, ya udah diwarna aja gitu ya. Yang penting ada pemasukan gitu. Jadi nggak kayak gitu ya Pak ya. Keren. Nah tapi dari tadi nih kita udah ngomongin soal perusahaan Bapak, kemudian ada karyawan juga. Nah kita juga kepo dong sama sosok Pak Manik yang akhirnya bisa memiliki luar biasa ini salon, Dahlia Salon dan beberapa yang lain gitu. Jadi kita pengen tahu dong perjalanan hidup Bapak, mungkin gimana sih jatuh bangunnya sampai akhirnya punya Dahlia Salon. Iya. Sebenarnya kalau saya sih memang belum pernah bekerja di maksudnya di tempat orang gitu ya. Jadi memang saya dari kecil sudah pernah sih dulu tuh training aja. Dulu saya kan sekolahnya di pariwisata, jadi sempat pariwisata. saya sempat training di salah satu di Ubud, hotel di Ubud, gitu. Terus kemudian sebentar Pak, mohon maaf, saya kepo nih, trainingnya di bagian apa Pak? Waiter. Waiter, oke Bapak. FB service apa namanya? FB service. Nah gitu. Terus kemudian di situ sih pengalaman saya dalam bekerja gitu loh, merasakan bagaimana sih jadi karyawan gitu kan. Nah terus kemudian setelah saya lulus kuliah S1 nih, jadi saya diminta oleh kedua orang tua saya untuk mengelola perusahaan keluarga. Jadi perusahaan keluarganya saya itu adalah oleh-oleh khas Bali. Gitu. Dari semenjak itu saya belajar yang awalnya memang ya dulunya kuliah itu kan nggak terlalu fokus ya, suka main-main aja gitu kan. Pada saat mulai saya mengelola itu, di sana saya belajar, memang benar-benar terpacu untuk belajar gitu. Jadi saya tanya teman-teman gimana sih caranya mengelola perusahaan itu seperti apa gitu kan. Nah akhirnya saya mengelola perusahaan itu, terus membuat suatu perusahaan-perusahaaan lain, di mana ya selama itu 12 tahun saya kelola itu ya. Saya buat perusahaan ini, perusahaan itu gagal, lagi bangun, lagi gagal ya gitu. Ya memang itu yang saya alami sih selama ini. Tapi gitu. Keren banget sih. Tapi waktu kita tertarik nih, waktu Bapak training nih, waiter gitu. Jadi pernah nggak sih juga ngalamin kayak shock gitu loh? Maksudnya kan baru pertama kali ke dunia kerja gitu. Terus pasti dong, apalagi area Ubud waktu belum pandemi kan pasti rame ya Pak ya. Jadi kayak Bapak ngerasa drop terus besoknya nggak masuk lagi atau gimana? Sempet. Karena ya kayak misalnya senior seperti apa itu kan tekanan kayak gitu ya. Memang sempet saya tuh kayak ya namanya pada saat waktu SMA itu masih labil ya. Bener banget. Jadi saya ditekan sedikit aja sudah ngambek gitu, sampai pecah gitu kan. Ingat-ingat, aduh kok sampai kayak gitu ya. Tapi dijalanin terus sampai selesai. Ya, sampai selesai. Nah, intinya sih itu ya teman-teman ya. Tapi namanya di dunia kerja sih memang segitunya sih ya Pak ya. Waktu sekolah mungkin kita nggak kepikiran ke sana. Enak kerja, dapet duit gitu. Tapi ternyata begitu udah di dunia kerja nggak segitu gampangnya untuk dapat sepeser uang. Itu sih keren banget Pak, tapi sampai akhirnya bisa kayak gini. Tapi kita pengen tahu dong juga jatuh bangunnya apa sih dulu kesusahan Bapak dalam merintis karir Bapak yang seperti ini?
kalau saya dulu kesalahan saya, memang mungkin suatu pengalaman saya dulu pada saat mengelola perusahaan keluarga, terus kemudian membangun bisnis-bisnis kecil. Nah itu sih memang di kesalahannya itu adalah pengelolaan keuangan. Kalau dulu saya, jadi sistem ya sudah sedikit saya buat sistemnya, cuma pengelolaan keuangan kan karena saya terpengaruh oleh ambisi, saya pengen sekali punya perusahaan besar dan banyak gitu kan. Nah jadi belum settle sudah buat perusahaan lagi, belum settle buat perusahaan lagi. Akhirnya karena itu semua belum tersistem dengan baik, terus kemudian dengan keuangannya juga belum bagus, intinya itu membuatkan satu masalah yang membuat saya itu wah bingung, dah kebingungan gitu loh. Jadi nggak semua perusahaan yang bisa saya handle dengan baik. Akhirnya tutup gitu. Jadi dari sana saya belajar mulai membuat suatu sistem, terus kemudian melihat kesehatan keuangan. Jadi kita harus menghitung kapan waktunya kita berekspansi gitu kan. Jadi dari sana saya belajar. Oleh karena itu kan pada saat kemarin setelah saya keluar dari perusahaan keluarga, sebenarnya sih sebelum pandemi sih ya, jadi saya buat salon. Nah kemudian ada sih beberapa perusahaan saya yang lain ya, jadi kayak PS Susu itu ada. Cuma ya memang untuk saat ini karena yang lain-lain itu bergerak di pariwisata ya belum bisa jalan kan, tutup. Bener banget. Makanya saya fokus ke salon jadinya gitu. Jadi saya lihat ini memang, ternyata bisnis ini lumayan gitu kan, karena memang jadi kalau misalnya untuk kecantikan itu sangat diperlukan lah. Iya, peminatnya banyak sih memang. Apalagi kalau misalnya kalau saya dengar tadi servisnya juga di sini bagus, cara treatment customernya juga oke, pastilah datang lagi ya Pak ya. Jadi kalau saya pelajari dulu sih, kalau misalnya jelek itu satu orang yang ngerasain jelek bisa ngundang 10 orang lain untuk tidak suka. Tapi kalau misalnya satu orang suka, paling yang datang ya 5 orang aja gitu. Jadi memang cukup sulit. Tapi saya juga kepo dong, pastinya teman-teman juga kepo. Gimana akhirnya seorang Pak Manik itu memutuskan untuk membuka salon? Kenapa kepikiran sampai ke situ? Ya. Sebenarnya ini dari istri. Istri. Jadi pada saat kemarin itu kan ya kondisi lagi drop. Memang pada saat itu ya kehidupan saya memang lagi di bawah, di level bawah kan gitu. Jadi banyak masalah, kemudian banyak perusahaannya saya yang tutup kan gitu. Terus istri saya itu pengen untuk ngerias, jadi suka ngerias pengantin seperti itu kan, prewed. Nah terus dari situ saya cuma ini antar-antar aja kan gitu kan, saya set up tempat riasnya itu yang saya pokoknya nganter istri lah ya pada saat itu. Jadi berjalannya waktu dia pengen punya salon gitu, kenapa nggak kita buka salon aja ya Pak ya gitu kan. Ya udah, ayo coba yuk gitu. Kebetulan pada saat itu kan ya keterbatasan modal saya pada saat itu memang lagi drop-dropnya kan. Ya kemudian teman nawarin tempat yang memang disewa bulanan gitu kan di Hanacita itu gitu. Wah bagus nih, ada peluang nih kan gitu. Ya coba sih, saya coba jadinya. Karena memang kita tuh sebenarnya di awal tidak punya basic gitu. Nah itu nggak punya basic di salon gitu, cuma istri itu bisa rias doang gitu kan. Akhirnya saya coba mendalami, terus saya cari staff yang mempunyai keahlian, jadi saya buatkan sistem sedikit demi sedikit, akhirnya ya bisa seperti ini gitu. Wah, berarti salah satu karyawan Bapak ada yang udah jadi senior ya, dari bawah ya. Itu ya. Jadi memang ternyata bener ya Pak ya, untuk menuju kesuksesan Bapak saat ini tuh memang benar, orang sukses itu pasti mengalami banyak kegagalan di belakang ya Pak ya. Tapi balik lagi, seberapa semangatnya kita untuk bangkit lagi ya Pak ya. Jadi kegagalan bukan akhir ya Pak ya. Iya. Itu satu pelajaran sih sebenarnya. Kalau misalnya kegagalan kegagalan yang dulu itu sebuah, kalau saya rasa sekarang ini sebuah anugerah. Jadi suatu pelajaran yang sangat mahal saya dapatkan kemarin itu. Jadi saya merasa siap sekarang gitu. Udah lebih kuat jadinya ya Pak ya. Jadi kegagalan kemarin ya akhirnya jadi pelajaran. Sekarang kayak sistemnya jadi lebih mantap gitu semuanya ya Pak ya. Keren banget, luar biasa. Nah kalau Bapak sendiri nih sekarang, mungkin saya akan minta juga nih
mungkin pesan-pesan dari Bapak untuk para fresh graduate yang sekarang mungkin mengalami hal yang sama seperti Bapak nih. Kira-kira Bapak punya petuah apa buat mereka? Jadi supaya mereka tetap semangat, keep spirit. Jadi siapa tahu kelak bisa seperti Bapak gitu. Jadi apa sih kira-kira petuahnya, mungkin tips atau pesan gitu Bapak? Apa ya? Bingung sih saya nih ngobrol. Intinya gini, kalau menurut saya sih apa yang saya alami dulu itu adalah suatu pelajaran yang buat saya ya. Jadi tidak pantang menyerah, itu sih yang paling penting. Meskipun kita gagal, dalam arti ditolak, tetap aja semangat gitu. Dan kita harus optimis. Kita mempunyai suatu pemikiran yang dalam arti nanti pasti akan dapat pekerjaan atau tempat yang memang baik untuk kita gitu. Betul. Jadi yang seperti yang saya alami dan yang saya percaya sekarang itu kan apa yang kita yakini itu pasti akan menjadi suatu kenyataan. Jadi yang penting yakin aja. Yang penting yakin ya Pak ya. Yakin, kemudian juga nggak takut untuk memulai hal baru ya Pak ya. Benar-benar. Karena kalau dari background Bapak sendiri ini sebenarnya banting setir banget ya Pak ya. Dulu lulusan apa Pak sarjananya? Ekonomi. Ekonomi. Sebelumnya Pariwisata. servis. Oke, luar biasa. Tapi sekarang jadinya punya salon dan cukup besar untuk di Bali gitu. Keren banget Pak. Jadi memang intinya ya tadi, jangan pernah takut untuk memulai hal baru, kemudian yakin dan juga tetap semangat ya Pak ya, walaupun udah gagal berkali-kali gitu. Keren banget Bapak, terima kasih untuk sharingnya. Kemudian juga makasih nih kita udah diizinkan untuk unboxing di Dahlia. Ini udah lama banget saya pengen kesini gitu. Keren banget Saya Pak. juga terima kasih nih. Baik, terima kasih. Oke, buat teman-teman juga terima kasih yang udah nonton. Kemudian jangan lupa selalu saksikan kita atau kami di YouTube channel Info Lowongan Bali untuk info-info lainnya berkenaan dengan unboxing perusahaan, kemudian kelas pagi, dan juga ada video-video tips pendek di sana yang mungkin bisa jadi bekal buat kalian dalam menghadapi dunia kerja. Oke, terima kasih. Jangan lupa jaga kesehatan juga protokol kesehatan. Terima kasih.